viral yang dia tuh kena cacingan. Udah kayak gitu, sekarang lagi rame-ramenya mental anak remaja itu mulai turun. Ih, serem ya. Iya. By the way, bukannya kalian tugas Indonesia buat berita yang gimana kalau kasus ini jadiin berita kita? Oh iya, mumpung hot news juga nih. Iya, bagus kan? Kita coba cari dulu ya. Ayo. Ini bagus nih. Oh, yes. Udah ini aja Oke, mau fix ya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Esther Bakti. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesehatan mental. 1 dari 3 anak usia 10-15 tahun di Indonesia disebut memiliki masalah kesehatan mental. Psikologi klinis mengingatkan bahwa ini adalah alarm serius banyak anak yang tidak baik-baik saja. Prediksinya 2025, jumlah anak dengan persoalan kesehatan mental bisa meningkat. Merujuk kunjungan anak dan remaja ke sejumlah biro psikologi yang naik sekitar 20-30%. Meski kesadaran orang tua dan lingkungan juga meningkat, gejala awal pada anak masih seringkali disalahartikan sebagai nakal, malas, atau manja, alih-alih sebagai tanda masalah kesehatan mental. Psikolog dan pendidik Najela Shihab menyampaikan permasalahan kesehatan mental dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Pengasuhan di rumah, pembelajaran guru di sekolah, interaksi dengan teman sebaya, juga pengalaman dan kecenderungan individu anak dan remaja bisa mempengaruhi kesehatan mentalnya. Tidak hanya di Indonesia, beberapa negara seperti Korea Selatan, UK, dan Amerika Serikat juga menghadapi problem serupa. Secara global, WHO juga memperkirakan 1 dari 7 anak usia 10-19 tahun mengalami kondisi gangguan kesehatan mental. Menurut WHO, anak dan remaja dengan kondisi kesehatan mental sangat rentan terhadap pengucilan sosial, diskriminasi, stigma yang bisa berpengaruh pada kesiapan untuk mencari bantuan, kesulitan pendidikan, perilaku beresiko, kesehatan fisik yang buruk, dan penengaran hak asasi manusia. Baik pemirsa, kasus kematian balita bernama Raya asal Kabupaten Sukabumi mengejutkan publik. Anak berusia 3 tahun itu meninggal dunia karena seluruh tubuhnya dipenuhi cacing gelang yang telah menyebar hingga ke paru-paru dan otak. Kondisi mengenaskan ini menyoroti persoalan gizi buruk, pola asuh keluarga, serta peran pemerintah dalam penanganan kesehatan anak. Kepala Dinas Kabupaten Sukabumi, Agus Sanusi, menegaskan bahwa meskipun Raya tidak memiliki identitas resmi, pelayanan kesehatan tetap diberikan menurutnya. Menurutnya, bantuan berupa susu, telur, serta obat cacing sudah diberikan kepada keluarga dan seharusnya cukup untuk 2 minggu. Namun, ia mengakui ada kendala di lapangan. Pemberian makanan tambahan PMT yang seharusnya cukup 2 minggu, tetapi habis dalam 2 hari, mungkin dipakai keluarganya. Ia juga menambahkan bahwa penurunan pola asuh diduga menjadi salah satu penyebab memburuknya kondisi Raya. Berikut selengkapnya. Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengungkapkan bahwa kondisi orang tua Raya sangat mempengaruhi pola asuh. Sang ibu diketahui mengalami gangguan jiwa, sementara sang ayah mengidap penyakit TBC. Raya terkena larva cacing. Kronologi kasus kematian Raya berawal dari kondisinya yang sejak lama masuk kategori gizi buruk atau bawah garis merah. Raya tercatat rutin dipantau oleh Posyandu dan menerima bantuan gizi tambahan. Namun, upaya rujukan ke ahli gizi berulang kali gagal dilakukan karena tidak mendapat persetujuan dari orang tua. Kesehatan Raya semakin menurun pada pertengahan Juli 2025. Pada 13 Juli, ia akhirnya dibawa ke RSUD R. Syamsuddin dalam kondisi kritis. Saat diperiksa, tim medis menemukan cacing keluar dari hidungnya dan mendiagnosis Raya mengalami askariasis berat. Penyakit ini diketahui telah menyebar hingga paru-paru dan otak, membuat penanganan medis menjadi sangat sulit. Setelah menjalani perawatan intensif selama 9 hari, kondisi Raya tidak kunjung membaik. Pada 22 Juli 2025, berita itu dinyatakan meninggal dunia. Gizi buruk masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat kita. Diperlukan kepedulian bersama
mulai dari keluarga, tenaga kesehatan, hingga pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan terlindungi. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa yang mendatang. Saya, Tisa Rahmasari, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Salam berita terkini. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk menerapkan pola hidup sehat terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya sekedar tren, gaya hidup sehat kini dianggap sebagai kebutuhan di tengah tantangan modern. Mulai dari pola makan cepat saji hingga gaya hidup serba instan. Menurut data Kementerian Kesehatan, kasus tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas semakin banyak ditemukan pada usia produktif. Hal ini mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk memperhatikan asupan makanan, berolahraga rutin, hingga menjaga kesehatan mental. Selain itu, maraknya informasi seputar nutrisi dan olahraga di media sosial ikut memengaruhi gaya hidup masyarakat. Berbagai komunitas olahraga, mulai dari lari, bersepeda, yoga, hingga gym, semakin mudah dijumpai di berbagai kota. Kesadaran menjaga pola tidur dan mengurangi stres juga menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat masa kini. Pakar kesehatan menekankan hidup sehat bukan hanya soal menghindari penyakit, tetapi juga upaya menjaga kualitas hidup jangka panjang. Hidup sehat harus dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti makan seimbang, aktif bergerak, cukup istirahat, dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Dengan semakin kuatnya tren ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat mengurangi resiko penyakit kronis dan menciptakan generasi yang lebih produktif serta berkualitas di masa depan.